Halo para rebaners, bagaimana kabarnya? Jadi kali ini saya akan membahas alur cerita film asal Jepang berjudul Rurouni Kenshin atau yang dikenal Batosai Sang Pembantai. Dirilis tahun 2011, pasti kalian sudah pernah nonton film kartunya kan? Film ini cukup terkenal pada zaman saya sekolah SD. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama kita selonjoran, sediakan kopi, camilan, rokok sebat dan trot trot trot. Halo guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. I love you, Netem Prola. Artinya ngolah BCC olah. Tsukimai. Film dikisahkan berlatar pada era Bakumatsu, zaman dimana perang pasukan Gensen Gumi dengan para pemberontak. Kalau di kita mah mungkin zaman penjajahan Jepang ya. Nama Hitokiri Batosai atau lebih dikenal Batosai Sang Pembantai menjadi legenda samurai di masa perang Boshin di kala itu. Hingga ia pun dicari oleh Hajime Saito yang merupakan ketua dari pasukan Gensen Gumi, dan dia telah bertemu Batosai yang sedang membantai semuanya. Tak lama kemudian terdengar pengumuman bahwa perang telah berakhir dan era baru akan segera dimulai. Lalu Batosai pun meninggalkan medan perang tersebut. Namun langkahnya terhenti ketika Saito menantang untuk bertarung. Namun Batosai mengabaikan ajakannya itu, dan Batosai memilih menancapkan pedangnya ke tanah. Dan dia berisyarat untuk tidak membunuh orang lagi. Lalu ia pergi dari medan perang. Di saat malam tiba, ada salah satu pendekar yang selamat dan masih hidup menemukan pedang milik Batosai. Saat pendekar ini memegang pedangnya, ia merasakan dan mengetahui bahwa pedang tersebut milik Batosai. Scene beralih pada 10 tahun kemudian. Di sini terlihat seorang jenderal perang yang bernama Aritomo Arigata tengah berpidato di pemerintahan dan akan menjadikan rakyatnya lebih sejahtera serta maju dari segi ekonomi dan akan menjadi panutan bagi bangsa-bangsa lain. Lalu scene beralih pada pria kaya yang bernama Kanryu. Dia adalah orang kaya dan seorang bandar narkoba di kota ini. Dia tengah memanggil beberapa orang pekerja wanita dan diantaranya adalah Megumi. Di sini, Kanryu memuji Megumi karena kinerjanya atas penemuan opium jenis baru atau semacam narkoba jenis baru. Karena dirasa pekerja yang lain tidak berguna, Kanryu membantainya dengan menyuruh para Batosai. Dan rekan Megumi yang satunya terlihat panik dan memilih kabur lewat jendela. Kanryu akan membereskannya orang yang kabur tersebut dan menyuruh Batosai untuk membunuhnya. Keesokan paginya, di sini ada Saito yang tengah menangani kasus kematian pria yang semalam kabur itu dan menemukan surat yang menyatakan ini adalah perbuatan Batosai. Namun Saito yang dulunya adalah seorang insting petarung tahu jika itu bukan ulah Batosai. Scene beralih pada Kenshin yang sedang berlari. Lalu ia melihat papan pengumuman yang isinya terkait pembantaian oleh Batosai. Lalu muncul seorang wanita yang bernama Kaoru Kamiya sambil mengangkat pedang kayunya. Wanita ini mengira bahwa Kenshin adalah salah satu Batosai yang ia cari karena pedang yang ia bawa. Namun Kenshin berpura-pura polos dan terjatuh dan berkata kalau dirinya hanya seorang pengembara yang membawa pedang dengan mata terbalik. Dan menurutnya pedang ini tak akan bisa membunuh orang. Karena salah paham, Kaoru pun minta maaf dan pergi. Scene beralih kepada Kanryu yang didatangi oleh Saito dengan membawa bukti pesan dari pembunuhan itu, menaruh curiga jika semua teror Batosai yang terjadi adalah ulah Kanryu. Selain itu, Saito mencurigai tentang gudang milik Kanryu yang menurutnya menyimpan barang ilegal. Namun, kedua jubirnya ikut membantah jika ingin menuduh dan menggeledah harus dengan surat resmi. Jika tidak ada, lebih baik pergi. Di saat Kanryu memasuki rumahnya, salah satu anak buahnya menyampaikan kabar jika Megumi telah menghilang. Kanryu yang takut jika Megumi membongkar bisnis haramnya, lalu ia mengerahkan anak buahnya untuk mencari Megumi. Dan Kanryu memerintahkan Jin-ai. Jin-ai adalah seorang pendekar yang tempo lalu menemukan pedang Kenshin. Dan ternyata Megumi berada di kantor polisi tengah meminta perlindungan. Namun tak lama kemudian terdengar keributan setelah diketahui itu ulahnya Jin-ei yang sedang mencari Megumi. Lalu dia membantai seluruh anggota polisi.
Karena ketakutan, Megumi sembunyi hingga ia kabur lewat jendela. Scene berpindah, terlihat Kaoru sedang berjalan dan menemukan kucing dan menggendongnya. Lalu tiba-tiba di atas muncul seorang polisi yang sedang oleng dan terjatuh. Kemudian Kaoru pun terkejut melihat Jin-Ei yang selama ini ia cari ada di depan matanya. Lalu Kaoru menantangnya dengan pedang kayunya, hingga Kaoru pun dihajar sampai terjatuh. Di saat itu terjadi, datang Batosai menolong Kaoru. Dan Jin-Ei tersadar dari gerakannya jika pria ini adalah Batosai yang asli. Namun perkelahian itu tak terjadi karena Batosai kabur diajak Kaoru ke dojo milik ayahnya. Di saat berbincang-bincang, Kaoru curhat bahwa asalnya dojo ini dulunya ramai dengan murid-murid. Namun ketika ayahnya Kaoru meninggal 6 bulan yang lalu, karena dibantai Batosai, tempat ini jadi sepi. Dan Kenshin pun mengerti perasaan Kaoru terkait kepergian ayahnya. Lalu Batosai pun pamit untuk pergi. Keesokan paginya, terlihat Kaoru sedang membersihkan dojo tersebut. Lalu datang bocil bernama Yahiko yang membantu Kaoru membereskan pekerjaannya. Tak lama kemudian, datang segerombolan preman dengan tujuan akan membeli dojo ini. Namun karena Kaoru tak menjualnya, mereka pun berlaku tidak sopan dan merusak dojo ini. Hingga Kaoru dan Yashiko pun melawan, namun tak berdaya. Di saat kekacauan ini terjadi, datang Batosai asli menghajar salah satu dari mereka. Lalu tak lama kemudian, para preman ini pun langsung dihajar oleh Batosai. Karena Batosai sudah hijrah, dia pun tak mau membunuh mereka. Para preman pasar ini hanya dihajar dengan pedang bermata tajam terbalik. Kaoru yang melihat ini tersadar jika pria ini adalah Batosai yang asli. Kemudian datang pasukan polisi memeriksa tempat kejadian. Dan Batosai mengatakan jika ini semua ulahnya dan tak ada hubungannya dengan dojo ini. Sehingga dia pun ditangkap. Namun sebelum mereka pergi, Kaoru menanyakan nama asli pria ini. Lalu Batosai pun menjawab, namanya adalah Himura Kenshin. Lalu Seito memeriksa pedang Kenshin yang aneh dan terbalik. Dan Seito ngajak duel apakah pedangnya ini bisa untuk melindungi orang lain tanpa harus membunuh. Hingga Kenshin diserang oleh Seito, dia tak mau menghunuskan pedangnya. Sampai Kenshin terluka oleh pedangnya sendiri dan Yamagata menghentikan perkelahian itu. Lalu Kenshin dibebaskan. Di sisi lain, Megumi yang terlihat ketakutan karena terus dikejar oleh Jin-Ei akhirnya ketemu dengan Yahiko. Kemudian Kenshin dibebaskan dari penjara, dijemput oleh Kaoru. Lalu mengajak Kenshin untuk tinggal bersama. Namun Kenshin menolaknya dengan alasan jika dirinya mantan seorang Batosai. Karena Kaoru tak peduli dengan masa lalu Kenshin, dan akhirnya Kenshin pun mau mengikutinya. Sesampainya di dojo, Kenshin pun dikenalkan dengan Yahiko, yang merupakan murid terakhir dari dojo ini. Kemudian muncul Megumi dari kamar mandi. Ternyata Yahiko mengajak Megumi ke dojo ini, sehingga di sini Kenshin bakal terlihat menang banyak.
Lalu Kenshin diberi baju ganti milik ayahnya Kaoru, sehingga Kenshin merasakan seperti memiliki keluarga baru. Sebagai rasa terima kasihnya, Kaoru mengajak Kenshin bersama yang lainnya untuk makan di kedai ramen milik orang lain. Kemudian datangkan Ryu bersama anak buahnya terlihat mencari seseorang. Mengetahui itu, Megumi pun kabur berpura-pura menanyakan dapur di mana. Lalu Kanryu menghampiri Kenshin bermaksud akan mengajak Kenshin untuk menjadi anak buahnya dengan memberikan uang sogokan yang banyak. Namun Kenshin menolaknya yang membuat Kanryu terlihat kesal. Lalu datang pria bernama Sanosuke Sagara dan memperkenalkan Kenshin jika dia adalah Himura Batosai. Lalu Sanosuke ini menantang Kenshin untuk berduel di luar. Jika Sanosuke menang, maka dia akan menjadi pekerja Kanryu dan mendapatkan uangnya. Akhirnya mereka pun berduel. Namun sebelum memulai duelnya, Sanosuke ini mengenakan pedangnya bernama Janbato, pedang pembunuh kuda. Ketika duel berlangsung, Sanosuke terus dipermainkan oleh Kenshin. Hingga dia pun terlihat kesal dan akhirnya terhenti ketika dia kelelahan karena pedangnya yang segede gaban. Di sisi lain, terlihat Jin-Ae semakin membabi buta menghabisi para preman yang tempo lalu dihajar oleh Kenshin, termasuk para polisi yang tengah berpatroli. Hingga keesokan paginya, berita ini langsung diketahui oleh Saito, dan langsung menemui Kenshin saat ada di TKP. Jika saja waktu itu Kenshin menghabisi para preman itu, mungkin para polisi ini takkan menjadi korban Batosai gadungan itu. Kemudian datang seorang wanita jika di antara polisi itu ada orang yang dicintainya tewas akibat kejadian itu, yang membuat Kenshin teringat akan kejadian masa lalunya. Ketika Kenshin menjadi pembunuh di kala umur masih belasan, dia bekerja untuk pemerintahan demi era baru. Kenshin membunuh siapa saja tanpa belas kasihan. Hingga Kenshin bertemu seorang musuh yang terus bangkit ketika Kenshin tebas dengan pedangnya. Karena dia adalah tumpuan orang tersayangnya di keluarga. Sampai 3 kali tebasan, akhirnya dia terlihat mati dengan meninggalkan luka di wajah Kenshin. Saat akan pergi, pria ini masih saja hidup. Hingga Kenshin pun menghabisinya dengan tanpa kasihan di kala itu. Keesokan paginya, Kenshin melihat ada keluarga korban yang menangisi pria yang semalam Kenshin bunuh. Dari situlah Kenshin tersadar jika semua yang ia lakukan adalah salah. Hingga ia pun berjanji takkan membunuh lagi. Ketika Megumi sedang sendiri, dia ditemui salah satu anak buah Kanryu yang bernama Gen, dan memberitahu untuk berhati-hati kepada teman-temannya. Karena Megumi kabur, Kanryu akan berbuat sesuatu terhadap keselamatan banyak orang. Scene beralih di mana Kenshin dan yang lainnya tengah memasak. Kemudian tak lama dari situ datang beberapa orang yang membawa anaknya yang sakit mendadak. Termasuk Sanosuke pun membantu mereka. Karena semakin banyak korban dengan gejala yang sama, Megumi yang merupakan keturunan dokter ini mengetahui jika mereka terkena racun tikus. Megumi mengetahui itu ketika dia mencoba air sumur yang ada di dojo ini. Karena itu, Megumi pun meminta Kaoru untuk memanggil tabib serta obat-obatan seadanya. Karena semua sudah terobati, akhirnya mereka yang kena racun pun berangsur-angsur membaik. Megumi yang sekarang tak memiliki keluarga dan kerabat terpaksa bekerja untuk Kanryu membuat opium dan menjadi wanita simpanannya untuk bertahan hidup. Ketika Kenshin tersadar jika semua ulah Kanryu harus dihentikan, Sanosuke yang mengetahui rencana Kenshin bakal menyerang Kanryu, dia pun ikut bersama Kenshin. Di saat akan pergi, langkah Kenshin terhenti ketika Kaoru menemukan pesan dari Megumi yang menyatakan jika dia tengah pergi ke tempat Kanryu. Kemudian Kenshin dan Sanosuke pun langsung berangkat ke rumah Kanryu. Sesampainya Megumi menemui Kanryu, dia berencana membunuh Kanryu. Namun dia malah banyak omong dan tak langsung menusukkan pisaunya itu. Sehingga Megumi dilerai oleh salah satu anak buah Kanryu sampai terjatuh lalu disiksa habis oleh Kanryu. Kemudian terdengar keributan di luar.
Setelah diketahui itu adalah ulah Kenshin dan Sanosuke yang menghajar para anak buah Kanryu. Di tengah pertarungannya, Kanryu meminta siapa saja anak buahnya yang bisa membunuh mereka berdua, maka akan mendapatkan uang yang banyak. Setelah Kenshin dan Sanosuke menghabisi anak buah Kanryu, mereka berdua langsung masuk. Dan Sanosuke dihadang oleh salah satu anak buah Kanryu yang bernama Inui Banjin. Dan di sisi lain, Kenshin pergi ke lantai 2 berduel dengan Gein. Karena kerja kerasnya, akhirnya Sanosuke berhasil membereskan Inui. Shin beralih ke Kenshin yang sama-sama menghadapi lawan yang tak mudah. Gein yang mengetahui pedang Kenshin terbalik seolah menyepelekan Kenshin jika dia takkan bisa mengalahkannya. Karena Kenshin sudah berjanji takkan membunuh lagi, Gein pun berhasil dihabisi tanpa harus dibunuh. Ketika mereka berdua mencari Kanryu dengan senapan mesinnya langsung menembaki Kenshin dan Sanosuke. Di saat itu terjadi, kemudian datang Saito membantu. Tanpa diketahui Kanryu jika di sana sudah ada Saito, Kenshin dan Sanosuke pura-pura menyerah. Di saat Kanryu lengah, Sanosuke melemparkan telur ke wajah Kanryu, sehingga perhatiannya teralihkan kepada mereka berdua. Kemudian datang Saito secara tiba-tiba ngerawel lampu hias di atas ruangan itu, dan tepat terjatuh di hadapan mereka. Sehingga Kanryu pun dihajar oleh Kenshin lalu ditangkap oleh Saito. Ketika Megumi ditemukan, Megumi memberitahu Kenshin jika Kaoru sedang dalam bahaya. Ternyata Kaoru disandra Jin-Ei untuk memancing Kenshin datang menghadapi Jin-Ei. Kemudian Kenshin datang dengan wajah penuh amarah, hingga akhirnya mereka pun bertarung. Ketika pertarungan berlangsung, Kenshin terkena tusukan pedang Jin-Ei. Dan Jin-Ei terus memancing emosi Kenshin supaya watak asli Batosai-nya keluar. Di saat Kenshin kerepotan menghadapi Jin-Ei, Kaoru pun dihipnotis Jutsu Shino Ippu oleh Jin-Ei, yang menyerang paru-paru Kaoru dan itu hanya bisa bertahan 2 menit saja. Dan untuk menghilangkan hipnotis itu, Kenshin harus membunuh Jin-Ei, sehingga Kenshin akan melanggar janjinya. Ketika Kenshin masih belum mengeluarkan watak aslinya sebagai Batosai, dia pun tertusuk sekali lagi oleh pedang Jin-Ei. Karena Kenshin terus dipaksa untuk membunuhnya, Kenshin yang sudah emosi tingkat tinggi ini akhirnya mengeluarkan sifat Batosai aslinya yang sudah ia pendam selama 10 tahun. Hingga Jin-Ei pun dilumpuhkan sendirinya dengan jurus Shoryusen yang berakibat Jin-Ei tak bisa lagi menggunakan pedang. Demi menyelamatkan Kaoru, sekali lagi Kenshin akan menjadi pembunuh dengan menghabisi nyawa Jin-Ei. Namun ketika itu akan terjadi, Kaoru berteriak menghentikan perbuatan Kenshin. Dan Kaoru telah berhasil melewati hipnotis Jin-Ei. Ketika Kenshin akan pergi, Jin-Ei mencoba menyerang Kenshin dengan pedang di tangan kirinya. Namun perbuatannya itu menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Hingga pada akhirnya Jin-Ei pun tewas.
Di akhir film ini, Kanryu beserta anak buahnya ditangkap oleh polisi, dan segala barang bukti atas kejahatannya ikut disita. Lalu, Kenshin, Sanosuke, dan Megumi memilih menetap semuanya di dojo milik Kaoru. Dan mereka pun hidup berbahagia tanpa ada tali ikatan cinta yang terucap. Dan film pun tamat. Oke, kalau begitu saya Junaidi, Koro-Koro, dan segenap kru pamit undur diri. Thanks for watching.